Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, teman-teman, sahabat peternak semuanya, saya ucapkan selamat datang kembali di channel Kulo Usaha, channel yang membahas seputar dunia peternakan ayam. Selamat sore ya teman-teman. Saat ini kondisi sore hari di kandang peternakan Kulo Usaha. Cuaca cerah, agak mendung. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang racikan pakan ayam ya teman-teman. Karena ada teman kita, rekan peternak kita yang bertanya pada saya, "Bang, untuk racikan pakan yang saya gunakan gimana komposisinya? Nah, perbandingannya gimana?" Nah, sesuai janji saya akan saya bahas di video kali ini ya teman-teman. Supaya tidak gagal paham, jangan di skip-skip ya videonya, supaya samen lebih paham. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Jika samen rasa video ini bermanfaat dan berguna, bisa kalian bagikan di teman-teman atau saudara kalian. Tidak perlu panjang lebar lagi ya teman-teman. Ini ayamnya juga belum saya kasih makan. Ayamnya sudah meronta-ronta, lapar teman-teman. Langsung saja kita racik pakan ayamnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah sampai ya teman-teman. Kita lanjut untuk racik pakan ayamnya ya teman-teman. Untuk ayam-ayam di kandang tadi. Nah, ini untuk pakan ayamnya ya teman-teman yang sudah racikan, tinggal kita tambahkan air saja. Nah, untuk yang bertanya komposisinya apa, bahannya apa aja Bang yang digunakan untuk pakan ayam di kandang peternakan Kulo Usaha. Ya, kita bahas ya teman-teman. Ini contoh yang sudah jadi ya teman-teman. Nah, untuk di peternakan Kulo Usaha, untuk racikan pakan ini untuk indukan ayam ya teman-teman, untuk ayam Elba dan untuk ayam kampung juga yang saya pakai di kandang ini. Yang pertama yaitu kita butuh pekatul ya teman-teman. Ini pekatulnya, pekatul yang halus itu ya teman-teman. Beda sama dedak, kalau dedak itu dia lebih kasar. Kemudian kita butuh lagi juga konsentrat ini teman-teman. Saya menggunakan konsentrat petelur 144. Nah, ini saya sudah lama menggunakan ini ya teman-teman. Ini bukan promosi, tapi ya memang yang saya gunakan ini. Untuk produksi telurnya juga bagus, stabil, dan alhamdulillah meningkat teman-teman. Nah, kemudian bahan yang ketiga yaitu ini ya teman-teman. Ini tuh karak ya. Di saya itu karak. Biasa saya juga menggunakan jagung giling. Nah, tapi kalau saat jagung giling mahal atau jagung giling agak susah carinya, saya lebih menggunakan karak ya. Saya ganti karak. Kadang juga saya padukan, jadi saya menggunakan jagung giling dan juga saya campur dengan karak juga. Nah, pasti sampean kan juga bertanya-tanya kan, untuk perbandingannya gimana ya Bang? Nah, kalau untuk perbandingan sendiri saya menggunakan racikan perbandingan 3:2:1 ya teman-teman. Maksudnya gimana Bang? Nah, untuk 3 ini saya menggunakan jagung gilingnya ya teman-teman. 3 kilo jagung giling, kemudian 2 kilo konsentrat petelur, kemudian dan yang 1 kilo kita menggunakan pekatul teman-teman. Pekatulnya hanya 1 kilo saja teman-teman. Nah,
Biasanya kalau untuk jagung gilingnya itu saya hanya menggunakan 2 ya, 2 kilo jagung giling saya campur dengan 1 kilo karak ini teman-teman. Jadi dengan perbandingan 3 banding 2 banding 1, nanti ketemunya di angka 6 kilo ya teman-teman, di angka 6 kilo satu kali aduan itu teman-teman. Jadi kita butuhnya kalau ayam di kandang kita banyak ya, kita butuhnya pasti juga lebih banyak lagi teman-teman. Itu untuk ayam-ayam, bisa untuk ayam kampung dan juga bisa untuk ayam elba petelur kita ya teman-teman. Kemudian ada juga yang racikan yang kedua yang saya pakai, yaitu perbandingan 211 ya teman-teman. Jadi saya menggunakan 2 kilo jagung giling, 2 kilo jagung giling, kemudian 1 kilo konsentrat petelur dan 1 kilo bekatul teman-teman. Jadi 211 perbandingannya untuk racikan yang kedua. Temunya nanti di angka 4 kilo ya teman-teman. Nah sebenarnya itu beda perbandingan aja ya teman-teman. Kalau di kandang peternakan kulo usaha biasa menggunakan itu ya teman-teman. Kalau enggak yang perbandingan 3 banding 2 banding 1 itu tadi ya menggunakan yang 211, menyesuaikan teman-teman. Nah jadi ya terserah sampean ya teman-teman mau pakai yang mana, yang racikan yang kedua atau yang pertama tadi teman-teman. Untuk hasil alhamdulillah juga sama-sama bagus. Untuk hasil produksi telurnya sama-sama produksinya bagus teman-teman. Untuk hasilnya sudah saya coba karena 2 racikan ini. Kalau untuk di kandang ini saya ya menggunakan 2 racikan itu ya teman-teman. Kadang saya menggunakan yang 211, kadang yang 321 itu teman-teman. Perbandingannya itu aja. Dan untuk bahan-bahannya pun juga saya menggunakan konsentrat 1 petelur 144 itu. Kemudian untuk bekatul yang halus, kemudian ditambah karak dan juga jagung giling. Hanya itu aja bahannya teman-teman. Kemudian waktu pencampuran, nah ini waktu pemberian pakan kita tambahkan rajangan itu ya teman-teman, kayak daun pepaya, daun kenikir atau daun lompong itu kan kita rajang halus, kita potongin kecil-kecil, kita campurkan pada pakan ini teman-teman. Nah, kita campurkan saja, tidak perlu banyak-banyak ya teman-teman. Yang penting usahakan ada. Kalau untuk hijau-hijauan untuk daun-daunan itu, karena untuk membantu juga kebutuhan yang dibutuhkan oleh ayam ya teman-teman. Apalagi kalau ayamnya itu untuk ayam petelur, jadi kan kita harus jaga kondisinya. Pakan yang kita berikan itu mempengaruhi hasil yang kita peroleh pastinya. Kalau kita berikan pakan yang ala kadarnya, sekadarnya, ya pasti petelurnya juga nggak maksimal dia teman-teman ayamnya. Malah kalau kita pemberian pakannya itu tawur kayak ya seadanya lah, itu aja, itu nanti telurnya pasti juga semakin lama bisa semakin menurun teman-teman. Jadi kalau kita ingin hasil maksimal, kita pun harus usahakan yang maksimal juga teman-teman. Nah untuk ini pakannya ini nanti tinggal kita tambahkan air sedikit ya teman-teman. Jadi untuk pemberian pakannya kita ini tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering, mamel lah gitu ya teman, tidak terlalu basah nggak terlalu kering. Nah kita tambahkan airnya ini ya teman-teman. Nah biasanya di air ini saya tambahkan juga vitamin untuk petelur ya teman-teman. Biasanya itu X stimulan itu saya gunakan, itu saya tambahkan di airnya ini. Nah kemudian saya aduk dan airnya kita buat ngaduk pakannya. Untuk pemberian vitamin bisa dari pakannya dan juga bisa melewati air minum ya teman-teman, sama saja. Tapi lebih cepat masuk ke ayamnya itu pakai langsung di pakannya ya teman-teman, karena pakannya pasti langsung dimakan habis sama ayamnya.
Nah ini kita aduk aja ya teman-teman, kita campur dulu. Bentar ya teman-teman. Ya seperti ini ya teman-teman. Ini setelah saya aduk, nah seperti ini, jadi nggak terlalu basah dan nggak terlalu kering ya teman-teman. Langsung saja kita berikan pada ayamnya. Ayamnya udah nungguin, langsung aja kita berikan ya teman-teman. Ayo lepu. Ini ayamnya udah pada makan ya teman-teman. Untuk pemberian pakan sudah kita berikan. Kita lihat ayam-ayamnya. Ini ayam Elba ya teman-teman. Ini saya kasih 2 pejantan ya teman-teman. Satu kandang ini 2 pejantan, 5 betina, 6 ding ya teman-teman. Supaya hasil telurnya pun juga lebih bagus ya teman-teman, karena telurnya ini untuk ditetaskan. Nah teman, ada telur ya teman-teman. Ini dulu. Ya mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman. Video kali ini kita sudah bahas tentang racikan pakan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan tetap optimis teman-teman dalam beternak ayam. Meskipun kadang kita beternak itu ya kadang naik ya kadang turun ya teman-teman pendapatannya. Yang penting tetap optimis, tetap kita jaga kesehatan ayam-ayamnya, dan jangan lupa jaga kesehatan diri juga, karena kondisi saat ini sedang tidak menentu teman-teman. Kadang hujan, kadang panas, pasti itu berpengaruh juga. Wong kita aja juga kadang kurang enak badan ya teman-teman di kondisi seperti ini, apalagi di ayam-ayam kita. Ayam kita ya harus kita jaga ya teman-teman, supaya tetap berproduksi dengan lancar. Ya sekian dulu ya teman-teman. Kalau ada yang kurang silahkan tanya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam peternak, salam kukuruyuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.